Alhamdulillah berjumpa kembali dengan channel Al-Insyaallah TV, dan insyaallah kita akan melanjutkan kembali pembelajaran i'rab dari surat Al-Ghasyiyah. Sebelumnya kita sudah membuat video i'rab dari surat Al-Ghasyiyah ayat 1 sampai 10 dan kita akan masuk di ayat yang ke-11. Baik, langsung saja. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk ayat yang ke-11, la tasma'u fiha laghiyah. La tasma'u fiha laghiyah. Baik, yang pertama untuk kata la pada lafaz la tasma'u fiha laghiyatan, la di sini merupakan huruf atau harfu nafiyin, huruf yang menunjukkan makna tidak. Jadi peniadaan, dia keadaannya mabniun dengan sukun. Sehingga huruf ini la mahalla lahu minal i'rab, karena dia tidak menempati tempat dalam i'rab. Yang kedua, tasma'u. Dikarenakan tasma'u diawali oleh huruf nafi, bukan huruf jazm ataupun huruf nasab, maka tasma'u di sini kemungkinan kita i'rabkan dengan marfu'un. Jadi kalau kita i'rabkan secara sempurna, tasma'u fi'lul mudhari' marfu'un. Wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu adh-dhahiratu ala akhirih. Jadi dhammahnya nampak, yaitu pada huruf ain, sehingga dikatakan ad-dhammatu adh-dhahiratu ala akhirih. Adapun fa'ilnya atau subjeknya adalah domir mustatir, domir yang tersembunyi pada lafaz tasma'u. Apa domirnya? Domirnya ditakdirkan yaitu anta. La tasma'u. Jadi tidaklah engkau mendengar. Jadi anta di sini ya. Antanya kembali kepada lafaz Muhammad berarti ya. Fiha laghiyatan. Fi-nya di sini harfu jarrin mabni ala sukun, la mahalla lahu minal i'rab. Sehingga ha di sini dia menempati tempat sebagai isim majrurun. Ha dhamir muttasilun mabniun ala sukun fi mahalli jarrin bi harfi jar atau fi mahalli jarrin ismu majrurun. Selanjutnya laghiyatan. Laghiyatan ini dia diberikan harokat fathah. Kenapa sih diberikan harokat fathah? Karena dia berkedudukan sebagai objek. Tadi ingat ada fi'il dan fa'il pada lafaz tasma'u. Tasma'u fi'il, fa'ilnya anta, dhamir mustatir. Laghiyatan di sini adalah objek. Jadi laghiyatan maf'ulun bih, itu objek, mansubun, keadaannya mansub, wa alamatun nasbihi tanwin al-fathi. Jadi alamatnya adalah fathah tain. Nah, ini ayat ke-11. Ayat berikutnya ayat yang ke-12. Fiha ainun jariyatun. Nah, ini kita sudah bisa kalau sering belajar i'rab berarti ya. Fiha, fi-nya harfu jar mabni ala sukun, la mahalla lahu minal i'rab. Ainun itu menjadi haknya dhamir muttasilun mabni ala sukun fi mahalli jar bi harfi jar. Fi harfu jarnya fi. Wal jar wal majrur fi mahalli raf'in, ini harusnya ya. Khabar muqaddam. Jadi jumlah dari jar dan majrur yang merupakan syibhul jumlah, dia menempati tempat fi mahalli raf'in ini. Fi mahalli raf'in khabar muqaddam. Sebagai khabar yang dikedepankan. Nah, dalam bahasa Arab bisa nih. Fiha ainun jariyatun atau ainun jariyatun fiha. Nah, dalam Al-Quran, karena Al-Quran itu menjadi sumber dalam tata bahasa Arab, di sini dikatakan bahwa fiha di sini menempati tempat sebagai khobar muqaddam, khobar yang dikedepankan. Sehingga ainun ini menjadi mubtada yang diakhirkan atau mubtada muakhir. Nah, kita lihat di sini ya. Ainun mubtadaun muakhirun. Jadi mubtada yang diakhirkan. Keadaannya mubtada itu pasti marfu, makanya di sini tadi yang khobar muqaddam ini fi mahalli raf'in, karena khobar ataupun mubtada itu pasti marfu. Kita kembali pada kata ainun. Ainun mubtadaun muakhirun marfu'un wa alamatu raf'ihi tanwin ad-dhammi. Jadi tandanya adalah dengan dhammah tain. Jariyatun itu sifat dari kata ainun. Makanya di sini jariyatun diberikan ta marbutoh, karena ainun itu sebetulnya isim muannas. Dia bermakna anggota tubuh yang berpasangan. Jadi isim muannas
Bisa juga untuk anggota tubuh yang berpasangan, mata, telinga, itu isim mu'annas, bermakna mu'annas. Jadi jariyatun sifatun li'ainun marfu'atun wa alamatu raf'iha tanwin ad-dhamm. Nah, ada yang perlu kita ingat di sini, kalau jariyatun itu menjadi sifatun dari kata ainun, maka ainun itu sendiri adalah man'ut. Sifatun atau mausuf juga bisa ya. Kalau kita gunakan kata sifatun berarti ainun mausufnya. Kalau kita gunakan kata na'tun berarti ainun itu man'utnya. Nah, ayat ke-12 kita sudah i'rabkan. Berikutnya ayat yang ke-13. Fiha sururum marfu'atun. Nah, ini mirip sebetulnya, sama saja dengan ayat yang ke-12. Fi-nya harfu jar, mabni ala sukun, la mahalla lahu minal i'rab. Haknya isim domir. Domirnya domir yang tersambung, muttasilun, mabninya dengan sukun. Fi mahalli jar bi harfi jar, karena isim domir maka dia menempati tempat dan tepatnya adalah sebagai majrurun karena diawali oleh harfu jar. Kemudian karena dia jumlah syibhul jumlah yang terdiri dari jar dan majrur, dia fi mahalli rab'in sebagai khobar muqaddam. Sehingga sururum itu menjadi mubtada muakhkharun, marfu'un wa alamatu raf'ihi tanwin ad-dhammi. Kemudian marfu'atun itu menjadi sifat dari kata sururum. Jadi sururum di sini dia bermakna muannas, marfu'atun wa alamatu raf'iha tanwin ad-dhammi. Nah, ini sama dengan ayat yang ke-12, ayat 13. Itu ya. Ayat yang ke-14 ini wa akwabum mawdu'atun. Wa akwabum, ada wa, ada akwab, ada mawdu'ah. Wa-nya itu harfu 'atfin mabni 'alal fathi, la mahalla lahu minal i'rab. Akwabun berarti ini isim ma'tuf ya, kita lihat. Isim ma'tuf ala sururin. Jadi dia ma'tuf kepada kata sururin. Marfu'un karena tadi sururin itu coba kita lihat sururum ya. Di sini sururin itu karena ada ala, maka kita berikan harokat kasratain. Isim ma'tuf ada sururin marfu'un, keadaannya marfu' wa alamatu raf'ihi tanwin ad-dhamm. Nah, mawdu'atun itu sifat atau na'at dari kata akwab, marfu'atun wa alamatu raf'iha tanwin ad-dhamm. Nah, ini hampir sama lah dengan ayat sebelumnya, walaupun ada sedikit perbedaan. Wa namariku masfufah. Nah, ini sama dengan ayat ini. Wa namariku masfufatun, i'rabnya sama. Kita percepat saja. Wa-nya harfu 'atfin min al-fathi. Namarik itu isim ma'tuf marfu'atun wa alamatu raf'ihi tanwin ad-dhamm. Masfufatun sifat dari namarik marfu'atun wa alamatu raf'iha tanwin ad-dhamm. Baik, ayat berikutnya wa zarabiyyu mabsusah. Wa zarabiyyu mabsusatun. Ini ayat yang ke berapa? Ayat yang ke-16 ya. Wa zarabiyyu mabsusah. Wawunya harfu 'atfin wa min al-fathi. Kemudian zarabiyyu itu isim ma'tufun marfu'un wa alamatu raf'ihi tanwin ad-dhamm. Nah, ini sama. Jadi ayat yang mulai dari ayat yang 14, 15, 16 itu i'rabnya sama. Kemudian ayat yang ayat yang ke-12, 13 juga i'rabnya sama. Walaupun beda ayat, kalimatnya berbeda, i'rabnya bisa sama seperti itu ya. Masubatun sifat dari kata zarabi, dia marfu'atun wa alamatu raf'iha tanwin ad-dhamm. Ayat berikutnya adalah ayat yang ke-17. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Nah, ini berbeda nih. Afala untuk a-nya merupakan al-hamzatu harfu istifhamin mabniun alal fathi. Hamzah di sini merupakan huruf istifham, huruf yang menunjukkan makna permulaan. Dia selalu mabni untuk huruf alal fathi dengan fathah mabninya. La mahalla lahu minal i'rab. Fa-nya itu harfu 'atfin mabni alal fathi, la-nya harfu nafi mabni alal sukun. Yanzuruna karena tidak diawali oleh harfu jazm ataupun harfu nasab, maka yanzuruna kemungkinan besar adalah marfu'un. Yanzuruna fi'il mudhari'un marfu'un
wa alamatu raf'ihi fi'lun mudhari'in marfu'un wa alamatu raf'ihi subutun nun. Jadi tandanya adalah dengan subutun nun. Apa sih subutun nun? Ini waw dan nun. Sederhananya seperti itu saja. Jadi di sini waw dan nun ini sebetulnya subutun nun itu menunjukkan bahwa pelakunya itu jamak. Wawul jama'ah. Nah, di sini dhamir muttasilun mabni ala sukun fi mahalli raf'in fa'ilun. Jadi waw di sini waw yang melekat pada kata yang duruna ini disebut dengan wawul jama'ah. Tetapi untuk yang duruna itu fi'il mudhari yang marfu dengan subutun nun. Kemudian wawu jamaahnya di sini adalah dhamir muttasil mabni ala sukun fi mahalli raf'in fa'ilun. Nah, ini i'rab pertama, tapi ada juga yang i'rabnya yang duruna fi'il mudhari marfu'un wa alamatu raf'ihi subutun nun. Kemudian wa fa'iluhu dhamir mustatir jawazan takdiruhu hum. Itu juga ada yang seperti itu. Nah, di sini untuk mempermudah ini digunakan i'rabnya seperti ini. Baik. Selanjutnya ilal ibili. Ilanya itu harfu jar mabni ala sukun la mahalla lahu minal i'rab. Al ibili berarti itu isim majrurun ya, dikarenakan diawali oleh harfu jar. Al ibili isim majrurun bi ila wa alamatu jarihi al kasratu adh-dhahiratu ala akhirih. Kemudian kaifa isim istifhamin mabniun 'alal fathi fi mahalli nasbin halun. Nah, kaifa di sini, kaifa bisa sebagai huruf. Kalau huruf berarti dia mabniun dan la mahalla lahu minal i'rab. Tapi kalau kita i'rabkan di sini sebagai isim istifham, dia mabni 'alal fathi dan dia bisa menempati tempat. Tempatnya apa? Tempatnya adalah sebagai halun. Sehingga fi mahalli nasbin halun. Baik. Kalau kita terjemahkan kan afala yang duruna ilal ibidi. Apakah tidak? Maka tidaklah. Afala yang duruna, maka tidaklah mereka ilal ibidi. Yang duruna, afala apakah mereka tidak? Atau maka tidaklah yang duruna mereka memperhatikan ilal ibili kepada unta. Kaifa khuliqat. Jadi kaifa di sini menyatakan keadaan bagaimana khuliqat diciptakan, unta itu diciptakan. Nah, maka kaifa di sini bisa kedudukannya sebagai isim istifham yang dia menempati tempat sebagai halun. Jadi untuk menggambarkan keadaan unta itu diciptakan. Jadi apakah mereka tidak memperhatikan kepada seekor unta, kepada unta-unta yang bagaimana unta tersebut diciptakan. Nah, jadi menunjukkan keadaan. Khuliqat di sini khuliqatnya fi'il madhi lil majhul. Jadi untuk fi'il madhi lil majhul itu sebetulnya punya rumus. Rumusnya dhamma awaluhu wa kusiro qoblal akhir. Jadi dhammah di awal yaitu pada huruf kha. Ini kan huruf kha itu huruf awal pada kata khuliqa. Jadi untuk fi'il madhi majhul yang sifatnya pasif, maka huruf awalnya itu harus didomah. Karena rumusnya begitu, dhamma awaluhu wa kusiro qabla akhir, dan diberikan harokat kasroh pada huruf sebelumnya, huruf terakhir sebelumnya. Apa huruf terakhir sebelumnya? Itu lam. Karena khuliqo ini ada 3 huruf, kha, lam, dan qaf. Kha-nya itu dhamma, lamnya itu kasroh. Nah, sedangkan untuk qafnya itu bisa fathah, bisa dhammah, tergantung konteks kalimatnya atau konteks ayatnya. Nah, seperti itu ya. Jadi untuk fi'il madhi rumus majhulnya dhammah awaluhu wa kusiro qoblal akhir. Diberikan dhammah di awal untuk huruf awalnya dan diberikan kasroh sebelum huruf terakhirnya. Kemudian mabniun, fi'il madhi itu pasti mabni alal fathi wa naibul fa'il, karena ini fi'il majhul maka diganti fa'ilnya menjadi naibul fa'il dhamir mustatir takdiruhu hiya. Nah, hiya di sini kita bisa menentukan dari mana? Karena di sini khuliqa di sini tersambung dengan tak ta'nis, di mana tak ta'nis itu menunjukkan bahwa pelakunya adalah bisa menunjukkan dhamir hiya atau bisa juga menunjukkan pelakunya adalah bermakna isim yang muannas. Nah, tak ta'nis di sini atta ditaknisi harfu mabni ala sukun. Nah, hiya di sini kembali ke mana? Hiya di sini kembali kepada kata al-ibili. Jadi al-ibili di sini ini merupakan isim muannas, karena di sini al-ibili di sini menunjukkan jamak taksir. Jadi jamak taksir itu kullu jam'u taksir muannasin. Setiap jamak taksir itu muannas. Jadi tidak hanya isim yang memiliki ta marbutoh atau isim yang bermakna berpasangan
anggota tubuh yang berpasangan. Tapi semua jamu taksir itu juga muannas. Makanya di sini khuliqat. Dan ini dominnya adalah hiya, kembali kepada kata al-ibili. Baik, selanjutnya wa ila sama'i kaifa rufi'at, ini sama dengan ayat sebelumnya. Oh tidak ya. Mirip dengan ilal ibili kaifa khuliqat. Dari sini miripnya. Ilal ibili kaifa khuliqat. Jadi i'rabnya kita bisa percepat. Ila harfu atfin, waw harfu atfin mabni 'alal fathi la mahalla lahu minal i'rab. Ila harfu jar mabni 'alal sukun la mahalla lahu minal i'rab. As-sama'i berarti isim majrurun ya. Majrurnya dengan ila wa alamatu jarhi al-kasratu adh-dhahiratu ala akhirih. Kaifa di sini isim istifham mabni 'alal fathi fi mahalli nasbin halun. Jadi kalau kita terjemahkan wa ila sama'i, dan kepada langit bagaimana diciptakan. Maksudnya untuk memperhatikan. Jadi tadi kan afala yang duruna ilal ibili kaifa khuliqat, maka apakah tidak mereka memperhatikan bagaimana unta-unta itu diciptakan. Kemudian apakah mereka juga tidak memperhatikan bagaimana langit itu rufi'at itu ditinggikan. Kita kembali pada kata kaifa ya. Rufi'atnya ini sama dengan kata khuliqat. Rufi'a fi'il madi mabni lil majhul mabniun 'alal fathi wa naibul fa'il dhamir mustatir taqdiruhu huwa. Wata litatnis harfu mabniun 'ala sukun. Nah, rufi'at jadi as-sama di sini. Jadi benda yang dia berpasangan. Kalau langit kan berpasangan dengan bumi nih. As-sama al-ar. Jadi as-sama itu maknanya muannas. Begitupun al-ar. Makanya di sini rufi'at pakai tak ta'nis. Jadi hiyanya kembali pada kata as-sama. Wa ilal jibali kaifa nusibat. Al-jibal, jibal di sini adalah gunung-gunung. Jadi di sini jamu taksir ya. Karena kalau mufradnya itu jabal. Jadi wa ilas sama'i wa ilal jibali kaifa nusibat. Wawnya harfu atfin mabni 'alal fathi, ilanya harfu jar mabni 'alal sukun, al-jibal berarti isim majrur. Jadi isim majrur itu bisa dengan kasroh dikarenakan dia yang pertama itu sebagai isim mufrad, yang kedua itu sebagai jamu taksir. Kalau dia jamu muannas salim, kemudian jamu mudzakkar salim, itu bisa jadi majrurnya tidak dengan kasroh. Kemudian kita i'rabkan dahulu. Al-jibali isim majrurun bi ila wa alamatu jarhi al-kasratu. Jadi kalau kita mau lengkapi, kita coba i'rabkan dengan lengkap. Al-jibali isim majrurun bi ila, isim majrur yang karena ada ila atau diawali ila, wa alamatu jarhi, dan alamat jarnya adalah al-kasratu adh-dhahiratu ala akhirih. Kenapa sih dia isim majrurnya dengan kasrah? Nah, bisa ditambahkan di sini li annahu jam'u taksir. Karena dia merupakan jamak taksir. Jadi jamak taksir itu majrurnya dengan kasrah. Kaifa nusibat sama isim istifhamin mabni 'alal fathi fi mahalli nasbin halun. Nusibat itu fi'il madi yang majhul mabni 'alal fathi wa naibul fa'il dhamir mustatir taqdiruhu hiya. Hiyanya kembali pada kata al-jibal. Wa ta li ta'nis harfu mabni 'alal sukun. Wa ilal ardi kaifa sutihat, dan kepada bumi kaifa sutihat itu dihamparkan, dibentangkan. Wa-nya harfu atfin mabni 'alal fathi, ila harfu jar mabni 'alal sukun, al-ardi isim majrurun bi ila wa alamatu jarhi al-kasrah. Kalau ini li'annahu isim mufrad ya. Kaifa sutihat, kaifanya itu sebagai halun, sutihat di sini fi'il madi majhul mabni 'alal fathi wa naibul fa'il dhamir mustatir taqdiruhu hiya. Hiyanya kembali pada kata al-ardi. Wa ta ta'nis harfu mabni 'alal sukun. Baik, cukup dahulu mungkin untuk i'rab dari surat Al-Ghasyiyah ini sampai ayat yang ke wa ilal ardi kaifa sutihat, itu ayat ke-20. Baik, sekali lagi terima kasih, semoga bermanfaat. Sampai jumpa kembali di video selanjutnya, di part terakhir mungkin insyaallah dari surat Al-Ghasyiyah ayat 21 sampai ayat 26. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.